Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Febri Harisma dengan NIM C1C02122. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi syariah dengan judul Akad Istisna dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SIMSI. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk materi yang pertama. Pengertian akad istisna. Secara bahasa, istisna diambil dari kata syahna yang berarti meminta bantu untuk dibuatkan sesuatu. Istisna adalah kesepakatan antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual, terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati kedua pihak. Dengan demikian, penjual berkewajiban menyiapkan barang pesanan dan pembeli wajib membayarnya. Selanjutnya, jenis akad istisna. Yang pertama, istisna klasik. Akad istisna klasik telah dibahas oleh para fuqaha dan ulama syariat dalam faktur fikih. Jenis istisna ini hanya melibatkan dua pihak yang mengadakan kontrak, yaitu pembeli juga dikenal sebagai mustahni dan penjual juga dikenal sebagai produsen atau desani. Yang kedua ada istisna paralel. Akad istisna paralel melibatkan tiga pihak dan terdiri dari dua kontak terpisah. Kontak pertama adalah kontak pembeli akhir atau nasabah dan penjual bank syariah, di mana bank syariah sebagai penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan aset kepada pelanggan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Akad istisna kedua adalah antara bank syariah sebagai pembeli dan pembuat aset. Selanjutnya, dasar syariah. Yang pertama ada Al-Quran. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jual beli dan riba menjadi dasar utama dalam pembenaran akad istisna. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang secara umum melarang riba dan mengizinkan perdagangan. Yang kedua, sunnah. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan jual beli seperti hadis tentang jual beli barang yang belum ada juga menjadi dasar hukum istisna. Yang ketiga yaitu ijma. Kesepakatan para ulama ijma tentang kebolehan melakukan jual beli dengan sistem pemesanan istisna juga menjadi landasan hukumnya. Yang keempat, fatwa DSN MUI. Dewan Syariah Islam Majelis Ulama ini juga telah mengeluarkan fatwanya. Selanjutnya, perlakuan akuntansi PSAK 104. Yang pertama, bagi produsen atau sani, jika menggunakan metode kontrak selesai, pendapatan dan laba baru diakui saat barang telah selesai dan diserah terimakan. Yang kedua, jika menggunakan metode presentasi penyelesaian, pendapatan dan laba diakui secara bertahap selama proses produksi berdasarkan estimasi penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, pengakuan aset dan piutang. Biaya produksi dicatat sebagai aset istisna dalam proses jika pembayaran diterima di muka, dicatat sebagai utang istisna. Yang kedua, bagi pemesan atau mustahni. Jika barang belum diterima, pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai uang muka istisna. Saat barang diterima dicatat sebagai aset, misalnya persediaan atau aset tetap, dan kewajiban jika ada cicilan tetap dicatat sebagai utang. Selanjutnya yang terakhir yaitu ini ilustrasi. Misalnya CV Selayang Pandang menerima pesanan pembuatan sepatu senilai 60 juta dan dari Bank Syariah Pelaju. Bank tersebut kemudian menjual sepatu tersebut kepada masyarakat dengan margin keuntungan tertentu. Berikutlah contoh gambar akad istisna. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.